Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita rasakan ya, karena kemuliaan dari Allah lah setiap nikmat menjadi sempurna. Maka kita senantiasa membalas kebaikan Allah dengan cara bersyukur, yaitu mengubah setiap nikmat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan kita menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Kemudian harta yang kita miliki mudah-mudahan menjadi kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan setiap hal sekecil apapun yang berbentuk nikmat maka pasti itu akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan termasuk orang-orang yang punya laporan pertanggungjawaban yang baik, sehingga menjadi orang yang pantas dan dipantaskan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita juga diberi istiqomah sejauh ini untuk senantiasa bisa duduk di majelis. Saudara kita ada yang lagi umroh nggih. Pak Eko, Bu Eko lagi umroh nggih. Nggih. Pak Eko dan Bu Eko sedang umroh nggih. Nggih. Masyaallah, semoga ibadahnya lancar dan mudah-mudahan kita termasuk yang dapat curahan doa-doanya dari sana, insyaallah, mudah-mudahan. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa memperbanyak sholawat di hari Jumat, insyaallah ya. Salah satu sunnah yang semestinya kita perbanyak, dan di samping dengan zikir-zikir yang lain, semoga kita bisa meneladani setiap sisi-sisi kehidupan dari Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah uswatun hasanatun. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Memang di dalam diri Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang paling baik, contoh yang paling sempurna dalam semua sisi kehidupan. Jika ingin menjadi seorang ayah yang baik, maka lihatlah cara Rasulullah menjadi seorang ayah. Jika ingin menjadi pemimpin yang baik, maka lihatlah cara Rasulullah SAW memimpin. Jika ingin menjadi orang kaya yang baik, maka Rasulullah pun adalah orang kaya yang sangat baik. Jika ingin merasakan bagaimana kemiskinan, Rasulullah pun pernah merasakan hal yang sedemikian. Maka semua sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik, role model terbaik yang bisa kita tiru, dan mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah dengan hidayah taufik sehingga benar-benar meresap setiap sifat-sifat Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah. Dan itu akan membuat kita sangat tenang, insya Allah, karena siapapun yang berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia pasti menjadi orang yang tenang di dalam hidupnya walaupun ribuan masalah meliputi dia. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk mendapatkan amal yang soleh dan amal yang terjaga. Jadi ingat-ingat bahwa kita berdoa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bacakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Ketika ditanyakan kepada Muhammad tentangku, maka katakan kepada mereka fa inni qarib, saya itu dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya mengabulkan doa-doa bagi orang yang berdoa. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah, khususnya meminta surga, meminta dijauhkan dari neraka, kemudian meminta agar kita dapat afiah di dunia dan di akhirat. Senantiasa berdoa kepada Allah. Doa adalah bentuk penghambaan. Kita mengakui bahwa kita tidak mampu, meminta kepada yang maha mampu. Kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insya Allah kita menjadi orang-orang yang terbimbing di sisa hidup kita, insya Allah, yang menjadi dambaan setiap orang sebenarnya sadar tidak sadar.
Begitu banyak orang mencari ketenangan dengan uangnya, tetapi tidak cepat juga ketenangan. Betapa banyak orang yang mencari ketenangan dengan mencari istri baru, dan ternyata setelah punya istri baru malah tambah ruwet. Betapa banyak orang lakukan untuk mengupayakan mendapatkan ketentraman hidup dengan berbagai macam upaya. Mereka lupa bahwa ketenangan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Maka pastikan dengan seluruh problematika yang kita alami, kita serahkan kepada Allah, kita menghamba kepada Allah, kita bersandar kepada Allah. Maka mudah-mudahan dengan itu sekali lagi sisa hidup kita adalah syadatan li fi kulli khair. Sisa hidup kita adalah tambahan kebaikan dan kebaikan saja. Nah, terkait dengan doa, ini saya sambung dengan yang semalam di Ar-Rayyan tentang bagaimana kita menjadi orang yang mukhlis. Orang yang ikhlas di dalam beramal, termasuk di dalam hal doa. Kita tuh betul-betul doa kita itu bersandar total kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran Az-Zumar ayat ketiga, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah hanya untuk Allah agama yang bersih, maksudnya bersih dari syirik. Waladina takhadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Jadi di dalam ayat ini kita dibimbing oleh Allah kalau jenengan berdoa sebagaimana yang kita pelajari di kitab Ad-Da'wa, ya sudah, berdoa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenengan tidak perlu perantara yang aneh-aneh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Karena di masyarakat kita itu ini menjadi problematika besar ya. Begitu banyak orang yang tidak percaya diri sehingga dia membutuhkan perantara untuk berdoa kepada Allah, padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka niscaya aku kabulkan. Dalam Az-Zumar ayat 3 ini dikatakan ala lillahid dinul khalis. Doa itu bagian dari ibadah kepada Allah. Sesungguhnya ketahuilah hanya untuk Allah agama yang bersih. Agama di sini, din di sini, kalau jenengan lihat kitab tafsir, din maksudnya adalah ibadah dan ketaatan. Ala lillahid dinul khalis berarti ibadah dan ketaatan itu betul-betul harus bersih, diserahkan, ditujukan kepada Allah saja. Ini penting banget ini. Penting banget ini. Okay. Jadi ketika jenengan lagi susah, jenengan berdoa, jenengan itu betul-betul menjadi orang yang lagi sangat berkebutuhan dengan Allah. Ya Allah, saya itu butuh betul ya Allah. Saya butuh ditolong oleh Engkau ya Allah. Begitu. Okay. Dan bersih betul. Kita berharap betul tanpa melibatkan hal-hal yang menjadikan antara kita dengan Allah ada perantara. Bukan kita sok suci, bukan kita sok suci karena sebagian orang mengatakan, lah siapa kita meminta kepada Allah? Harusnya kita minta lewat orang soleh. Boleh minta lewat orang soleh yang masih hidup itu boleh. Pak Kiai, tolong kalau didoakan ben mlebu surga, niku boleh, boleh. Tapi kalau jenengan menjadikan perantara itu seperti halnya berperan kayak Tuhan, itu ya nggak boleh. Bahkan berpotensi melakukan kesyirikan, naudzubillah. Dikatakan waladina takhudhu min dunihi awliya, orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, ma na'buduhum illa yuqarribuna illallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini alasan orang yang mengambil wasilah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, saya tidak sedang berselisih tentang masalah wasilah. Begitu banyak pula ulama yang membolehkan. Jadi sekali lagi sikap kita kalau terjadi perselisihan di antara pendapat para ulama, kalau ulamanya mah terserahlah, namanya ulama punya hujah. Kita yang bukan ulama, ketika ada dua pendapat ulama, kita sudah belajar dalam hadis arba'in bahwa ambillah yang aman. Ada dua pendapat, satunya mengatakan halal, satunya mengatakan haram. Kita ambil apa? Haram. Kita sudah belajar tentang itu. Yang halal jelas, yang haram jelas. Masih ingat nggih? Bainahuma, di antara keduanya umurun mustabihat, ada
soal yang samar-samar bagi orang yang bukan ulama. Bagi ulama itu nggak samar-samar. Tapi bagi kita yang bukan ulama itu kadang-kadang samar-samar ki entuk operato. Maka ketika ada hal seperti itu yang terjadi, kita ambil yang aman, yang haram saja. Wong yang halal saja banyak banget, yang haram itu sedikit. Kadang orang itu diharamkan satu, ributnya se-Amerika Serikat. Yang diharamkan babi sing halal, yang lain banyak banget yang ribut yang halal, yang haram, ya enggak? Coba daging begitu banyak, ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada ikan, bahkan kuda. Iya Pak Tuan. Halal. Kemudian satu diharamkan, judulnya BABI. Ribut dengan yang satu itu. Yang halal saja banyak banget. Ya enggak? Maka kalau ada umurun mustabihat, ada sesuatu yang samar-samar, ambil yang aman. Khawatir ternyata yang samar-samar itu haram betulan. Ketahuannya nanti setelah di yaumil akhir lagi, oh jebul haram. Yang saya ceritakan misalnya masalah rokok nih. Sebagian mengatakan haram, sebagian besar mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ya kan? Maka diantara yang tidak boleh adalah tarohus. Tarohus itu enggak boleh kita itu mengambil hukum supaya kita ringan, itu enggak boleh. Tanya ke Ustadz Fulan mengatakan haram. Waduh, haram ya. Tanya lagi ke Ustadz lain, rodo-rodo haram. Masih belum puas, tanya ke Ustadz lain, makruh. Wah iki pasti orang mendapat lagi makruh. Nah, ini enggak boleh ini. Mencari-cari keringanan seperti itu enggak boleh. Makanya kalau ada hal yang meragukan, ambil yang aman. Karena kita bukan ulama. Nah, jangan ulama silahkan, jangan punya hujah. Ya Allah dulu saya mengambil hukum ini karena saya begini-begini. Jangan kan nggak tahu. Maka sebaiknya ambil pendapat yang aman. Itu yang dikatakan sebagai hidup atau menggembala, jangan di haula hima. Haula itu sekitar, hima itu daerah larangan. Ada daerah larangan, lapangan dijuduli, hei, jangan masuk ke lapangan ini ya, ini wilayah kekuasaan saya. Kebetulan pagernya cuma pohon-pohon. Gitu. Kita menggembala di sini, ya nekat namanya. Namanya menggembala itu bisa saja jenengan pas menggembala ngantuk. Pas ngantuk, maka kambingnya jenengan masuk ke sana, berarti jenengan masuk ke wilayah yang haram. Masuk ke hima, masuk ke wilayah yang dilarang. Maka jangan menggembala di sekitar itu, menggembala di rodo ini lah, aman. Itu maksudnya. Sehingga kalau ada yang samar-samar, sini, ambil yang aman. Ini sikap kita seperti itu. Maka dikatakan ketika ada pendapat di masyarakat, karena ini disebutkan dalam Al-Qur'an, waladina takhudhu min dunihi awliya. Kami tidak menyembah mereka kecuali mana buduhum illa, tidaklah kami menyembah mereka illa yuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar saya itu didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya lewat perantara fulan, lewat perantara fulan, lewat perantara jin, lewat perantara malaikat. Dia enggak begitu kemudian jadi dekat sama Allah. Subhanallah. Makanya ini kan di tengah-tengah masyarakat ada dua pendapat ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau saya lebih aman sudahlah yang disepakati seluruh ulama. Yang disepakati itu kita langsung itu lebih sepakat seluruh ulama. Tapi ada ulama yang berpendapat boleh kok pakai ini dan itu. Nah, karena kita bukan ulama, kalau ulamanya silahkan, kitanya ambil yang aman. Minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Ghafurur Rahim, ya Tawwab, ya Fattah. Kita sulit, ya Fattah. Kita rezekinya lagi seret, ya Razzaq. Gitu kan? Gitu. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Nanti di sana di yaumil akhir Allah itu akan menegakkan, akan memperlihatkan mana yang hak, mana yang batil. Apa yang diperselisihkan di dunia ini bagi yang samar-samar, maka nanti akan dibuka. Dan ketahuilah, yang bertauhid itulah yang beruntung. Dikatakan nek isinya ya innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah enggak memberikan hidayah, enggak memberikan petunjuk man kepada siapa, huwa kadzibun kafar, para pendusta dan yang sangat ingkar. Kadang-kadang orang dengan pendapatnya diberitahu tuh enggak mau. Ya pokoknya begini, cari ribuan dalil untuk mengesahkan, sehingga timbullah hari ini ada sholawat sambil joget-joget.
Ya enggak? Coba enggak usah pakai dalil. Logis enggak? Kira-kira dulu sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khulafaur Rasyidin, kira-kira mungkin enggak mereka sambil sholat sambil joget-joget? Allahumma sholli. Kira-kira coba enggak usah pakai dalil dulu lah. Pantas enggak kira-kira kayak gitu? Tapi menjadi pantas hari ini. Bahkan ramai yang ikut, luar biasa. Gus yang seperti itu justru pengikutnya banyak banget, datang dari mana-mana. Ini sekaligus ujian bagi para dai. Kalau dai cari masa, saya mungkin lakukan itu. Ya kan? Saya cari yang kira-kira bisa menarik banyak masa. Tapi tentu saja bukan itu. Itu jadi jebakan dunia, subhanallah. Makanya ketika saya ketemu salah seorang kiai, bagian rohaninya PKU Muhammadiyah, kebetulan saya kemarin ceramah di sana, beliau tuh cerita menyambung apa yang saya sampaikan di dalam ceramah. Betul Ustadz, saya itu membimbing orang mau meninggal, ya setiap kali orang meninggal kan dia bimbing, wong dia bagiannya, pekerjaannya itu. Tidak sedikit kiai yang ketika dibimbing ngomongnya kebun binatang, itu enggak sedikit Ustadz. Wah, itu kayak nampol banget di saya juga kan. Saya penceramah juga kan. Subhanallah, ngeri gitu. Dia cerita fakta. Iya betul Ustadz, memang sedikit yang betul-betul bisa mengucapkan la ilaha illallah. Karena ini soal ikhlas. Dikatakan apa? Ala lillahid dinul khalis. Ketaatan ibadah termasuk mengajar, belajar, berhubungan dengan istri, berhubungan dengan anak, dengan tetangga, itu kita ikhlas karena Allah atau tidak, itu kan dinilai oleh Allah. Ketahuilah ala lillahid dinul khalis, sesungguhnya ketaatan ibadah itu betul-betul murni milik Allah tok. Sering saya katakan, dalam ibadah tidak ada dua alamat, hanya ada satu alamat saja. Alamatnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang alamat palsu, enggak ada Bapak Ibu semuanya. Pastikan ketika kita beribadah betul-betul mengingat Allah. Pak Tri yang di jalan lagi naik kendaraan, ya Allah saya melakukan ini, ya Allah bekerja karena berharap wajah-Mu. Saya sebagai seorang kepala keluarga ingin menghidupi keluarga saya, sehingga putaran roda panjenengan bisa jadi menjadi pahala buat jenengan. Setiap tarikan gas menjadi pahala buat jenengan. Ini kita berharap betul. Adapun kemudian dapat hasil banyak itu bonus, dapat hasil sedikit mungkin harus sabar pada waktu itu. Makanya Imam Syafi'i itu menyebutkan cukup sebagai hujah jika Allah hanya menurunkan surat itu Al-Asr wal asr innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam khusr. Khusr itu kerugian yang meliputi. Sekali lagi kerugian tok, enggak cukup, kerugian yang meliputi. Berarti kerugian dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, koyo tenggelam di air. Asalnya manusia begitu. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ada proses di situ orang amal soleh, ada proses sabar di dalam ketiganya. Sabar dalam cari ilmu, karena beriman butuh ilmu, sabar di dalam amal soleh, sabar di dalam mendakwahkan atau berkata atau memberikan pengetahuan kepada keluarga kita, ke anak kita, itu semua butuh kesabaran. Maka kita bersabar supaya kita mendapatkan keikhlasan di dalam ibadah kita. Jadi di antara yang diperintahkan Allah kepada seorang nabi adalah memerintahkan agar mengingatkan kaumnya bahwa agama yang suci adalah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud agama di sini adalah ketaatan, ibadah. Jadi salah satu tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengingatkan agar ibadah dan ketaatan hanya untuk Allah saja. Ini penting banget nggih. Penting banget nggih. Matur nuwun Pak Taufan. Jazakallahu khairan. Pas Pak ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Taufan itu sampai tahu kapan saya kering mulutnya. Saking dekatnya, Masya Allah. Bismillah. Sebagaimana istri saya tahu kapan lapar, dari suara katanya. Ayah tuh nggak bisa bohong, kalau lapar pasti ketahuan. Katanya suaranya berubah,
ton suaranya berubah gitu. Saya kawan-kawan sampai bingung loh kok bisa ngerti kayak gitu. Jadi nggak usah bilang saya lapar, itu dia udah tahu ini ayah lapar. Masya Allah. Oleh sebab itu ibadah dan taat itu hendaknya ditujukan hanya kepada Allah semata, bersih dari syirik dan riya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bacakan tentang 3 pemantik dari neraka jahanam, yaitu orang yang jihad fisabilillah bukan karena Allah, orang yang belajar ilmu Al-Quran, dia belajar dan mengajarkan bukan karena Allah, kemudian orang yang dermawan, orang yang punya harta banyak tapi bukan karena Allah. Mereka semua adalah pemantik neraka jahanam. Itulah yang pertama kali menjadi bahan bakar api neraka. Mereka digeret dengan wajah yang tertelungkup sebagai bentuk penghinaan. Bukannya hanya didorong, tapi geret dengan wajah yang tertelungkup dimasukkan ke neraka jahanam. Karena dia menghinakan betul Allah. Karena dia tidak berharap wajah Allah, dia berharap kepada selain Allah. Nah, kita lihat nih, dalam ayat itu dikatakan penyembah berhala berpendapat bahwa Allah adalah zat yang berada di luar jangkauan indera manusia. Oleh karena itu, tidak mungkin manusia dapat langsung beribadah kepadanya. Itu alasannya. Mengapa mereka mengambil wasilah? Apabila manusia ingin beribadah kepadanya, menurut mereka hendaknya mereka mendatangkan perantara yang diserai tugas untuk menyampaikan ibadah mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya. Masuk akal enggak? Masuk akal. Karena mereka menganggap Allah itu zat yang tak terjangkau dengan indera. Maka saya membutuhkan yang bisa dijangkau dengan indera untuk sampai kepada itu. Nah, kalau dipikir sekilas, kalau memang dia meyakini Allah nggak dijangkau dengan indera, bukankah yang menjadi perantara juga butuh indera untuk menjangkau Allah? Kadang-kadang bingung nih. Tapi ya itulah keyakinan di sebagian masyarakat. Sekali lagi kalau ada yang berpendapat seperti itu silahkan. Tapi kita sikapnya adalah mengambil yang aman. Zaman dulu ada patung-patung yang mereka buat, yang dipahat oleh mereka diletakkan di rumah-rumah ibadah adalah patung yang menggambarkan Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Hanya saja, ini dia nih pentingnya nih. Hanya saja pada umumnya kebodohanlah yang menyebabkan mereka tidak lagi membedakan antara patung dan Tuhan. Inilah sabarnya iblis di dalam membimbing kesesatan. Di generasi awal hanya sebagai simbol. Generasi berikutnya sudah mulai diistimewakan, generasi berikutnya disembah. Makanya kalau kita bicara sabar, iblis itu sabar banget, luar biasa sabarnya itu. Makanya ada sebagian orang mengatakan belajarlah sabar dari itu tuh, iblis tuh kuat banget sabarnya. Tentu saja itu guyon, tentu saja sabar itu para anbiya jauh lebih sabar. Tapi bahwa mereka tuh telah bersabar untuk menggoda kita tuh luar biasa. Jadi mereka dengan kebodohannya tidak lagi bisa membedakan antara patung dengan Tuhan. Sebagaimana orang-orang yang menyembah binatang, mereka tidak lagi bisa membedakan menyembah binatang dan menyembah yang menciptakan binatang. Itu nggak bisa bedain. Nah ini yang kita khawatir, Bapak Ibu semuanya. Kita di zaman sekarang itu kadang-kadang kan ada soal. Kita tuh bersandar sama siapa sih? Pak Tufan sering cerita ke saya kalau ada soal itu, saya itu takut tauhid saya itu luntur. Saya bersandar sama usaha saya, apa saya bersandar sama Allah? Saya bersandar sama ikhtiar saya, apa saya bersandar sama Allah? Tipis banget toh itu, ya kan? Maka kita pastikan kita harus bersandar hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Yang lain itu hanya sunnatullah yang kita jalankan. Adapun hasil akhir milik Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab jahiliyah melukiskan patung-patung dengan bermacam-macam bentuk. Ada patung yang menggambarkan bintang-bintang, malaikat-malaikat, nabi-nabi dan orang-orang saleh yang telah berlalu. Mereka menyembah patung-patung itu sebagai simbol bagi masing-masing sembahan itu. Demikianlah anggapan kaum muslimin di masa lalu dan menjelang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah Rasulullah SAW. Nah ini poin. Jadi dengan didatangkan Nabi Muhammad SAW dengan mengemban perintah. Nah ini perintahnya, poinnya adalah untuk membinasakan sembahan-sembahan mereka dan mengikis habis anggapan yang salah dari pikiran mereka, mengikis habis anggapan yang ada dalam pikiran mereka tentang tadi bahwa Allah itu butuh perantara dan semisal itu, serta menggantinya dengan ajaran yang menuntun pikiran dengan konsep beragama tauhid. Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Kepada masing-masing kaum diutus seorang rasul, tugasnya adalah agar orang-orang menyembah, meminta, berharap, bertawakal kepada Allah saja.
wajtanibu taghut, dan menjauhi sesembahan selain Allah. Itu tugas utamanya. Kemudian dikatakan faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Sebagian mereka dapat hidayah, sebagian mereka tersesat. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul muqadzibin. Lihatlah, berjalanlah di muka bumi, lihatlah di muka bumi yang lain akibat dari orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Jadi sebenarnya kita tuh disuruh belajar untuk melihat-lihat sejarah. Lihatlah tuh, kalau di sini dikatakan maka berjalanlah kamu di muka bumi. Fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi. Sekarang gampang, lewat YouTube bisa berjalan ke Cina, lewat YouTube bisa berjalan ke Amerika, lewat YouTube bisa berjalan kemana-mana, mudah sekali. Ayat ini tuh diimplementasikan sekarang itu mudah sekali. Kata-kata dulu ketika saya belajar belum ada kayak gini kan, belum ada HP dan sebagainya. Kata-kata fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul muqadzibin, kaifa kana akibatul muqadzibin. Lihatlah kesudahan orang-orang yang mendustakan. Bayangannya kan saya datang ke tempatnya kaum Ad, makanya dulu ada ziarah kemana-mana kan. Itu kan praktek dari fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul muqadzibin. Berjalanlah di atas muka bumi untuk melihat kesudahan orang-orang yang berbuat buruk. Jadi dengan datang ke Legeteng misalnya di daerah mana itu, Wonosobo nggih. Mana daerah Legeteng nggih namanya nggih. Yang dibalik gitu, ya kan? Orangnya diberi kemudahan oleh Allah, tumbuh luar biasa, menjadi kaya karena pertaniannya. Kemudian punya kebiasaan di situ. Tetangga itu berzina dengan istri tetangga itu biasa di sana, katanya waktu itu. Naudzubillah. Kemudian tanggapan waktu sinden, tanggapan terus-terusan. Akhirnya dalam satu malam dibalik set sama Allah itu. Maka dikatakan fanduru, lihatlah kaifa kana akibatul muqadzibin. Itu loh orang yang berbuat kadzab, itu begitu tuh akibatnya. Nah, hari ini kita bisa melihat setiap hari. Makanya di antara apa yang menjadi hiburan saya itu. Saya melihat Yaman, saya melihat negara Maroko, saya melihat itu salah satu ketika saya belajar lagi slow down itu, makanya saya itu lihat itu. Oh ya Allah, ini peninggalan kaum Ad masih ada kan itu, ya kan? Ini peninggalan ini itu, ya Allah. Itu kan proses fanduru kaifa kana akibatul muqadzibin. Lihat, nah, supaya kita tuh jelas. Kadang-kadang manusia tuh butuh kepastian. Koyo foto akibatnya wong sing elek niku. Allah udah beritahu kan. Ya kan? Daerah yang dulu dikatakan sebagai daerahnya Nabi Lut alaihissalam. Ini sekarang bisa dilihat sekarang itu. Bahkan saya masih ingat betul Amar itu waktu masih kecil itu punya sering lihat video kartun, tapi isinya tentang itu. Isinya tentang tempat-tempat yang didatangi, yang tertulis dalam Al-Quran. Makanya sampai sekarang dia masih ingat hal-hal gitu itu. Dulu senang banget. Quran surah Al-Anbiya ayat ke-25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kata Allah, kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, ini proses memurnikan ibadah. Maka jenengan tuh berdoa tuh bekalnya ini dulu nih. Kita lagi mempelajari kitab Ad-Da'wah tentang masalah subbab doa. Kemurnian jenengan mengalamatkan doa hanya kepada Allah itu penting banget. Kadang-kadang kita bertanya-tanya bagaimana kualitas doa kita. Ingat nih, doa itu secara asal dikabulkan oleh Allah. Bentuk pengabulannya terserah Allah dalam 3 bentuk. Dikabulkan sesuai yang diminta, menjadi penyebab tidak terjadinya bala, atau ditabung. Orang-orang beriman itu sebenarnya lebih milih ditabung. Dan kebanyakan kita nanti di sana akan mengatakan, seandainya aku tahu tentang yang seperti ini, maka saya minta kepada Allah setiap doa yang dulu saya mintakan di dunia tidak dikabul, tapi ditabung untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, nah kalimatnya apa tadi di dalam Al-Baqarah 186? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i
idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Jika ditanyakan kepada Muhammad tentangku, kalau jangan baca tafsirnya, orang-orang itu pengen tahu, manusia itu pengen tahu tentang segala sesuatu yang ada dalam dirinya, lingkungannya, termasuk Tuhannya. Dia pengen tahu Rob saya. Ketika ditanyakan tentang aku kepadamu Muhammad, katakan, aku tuh dekat, fa ini qarib, dekat banget. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa-doa bagi orang yang aktif berdoa. Disarati terakhir nih, disuruh taat kepada Allah. Makanya di antara syarat terkabulnya doa adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asalnya orang-orang musyrikin Arab itu mengakui Allah itu Maha Pencipta. Sebagai penjelasan lebih luas tentang pengakuan orang-orang Quraisy terhadap adanya Allah, dituturkan oleh Qatadah bahwa apabila orang-orang musyrik Mekah itu ditanya siapa Tuhan mereka, siapa yang menciptakan mereka, dan siapa yang menciptakan langit dan bumi serta menurunkan hujan dari langit, mereka menjawab Allah. Ya, mereka juga tahu gitu. Yang menciptakan mereka, yang menurunkan hujan dari langit, itu mereka jawab Allah. Enggak menjawab Lat, Uz atau yang semisal itu. Enggak. Yang menciptakan Allah, dia akan mengatakan Allah. Kemudian apabila ditanyakan kepada mereka, mengapa mereka menyembah berhala-berhala, mereka pun menjawab, tadi apa alasannya? Supaya berhala-berhala itu mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apa kalimatnya tadi? Apa kalimatnya? Di dalam Quran surah Az-Zumar ayat ke-3 tadi. Alasannya apa tadi? Mana abuduhum, tidaklah kami menyembah mereka illa kecuali liyuqarribuna illallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu logika yang dibangun seperti itu. Subhanallah. Jadi kemudian mengenai sikap kaum musyrikin yang serupa itu, Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 28. Falaula nasoro humul ladina takhadu min dunillahi qurbanan alihah bal dhallu anhum wa dzalika ifkuhum wa makanu yaftarun. Maka mengapa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya itu tidak menolong mereka, bahkan Tuhan-Tuhan mereka bal dhallu anhum, bahkan Tuhan-Tuhan mereka itu telah lenyap dari mereka. Dikatakan zalika, itulah ifkuhum, kebohongan, wa makanu yaftarun, ya, kebohongan mereka dan apa yang selalu mereka ada-adakan. Jadi sebenarnya itu nih. Sebenarnya kalau kita kan jujur, kita tuh sebenarnya kita tuh hanya butuh Allah saja. Tapi sekali lagi, memang setan bertugas menjadi antara kita dengan Allah, ditakut-takuti, sehingga kita tuh tidak yakin betul kepada Allah. Apalagi kalau kita udah berdoa 10 kali kok urung dikabul. Rumong sorong dikabul lebih tepatnya. Kalau udah bisa jadi udah dikabul oleh Allah. Terhindar dari bala itu dikabulkan. Gitu. Allah mengancam sikap dan perbuatan mereka serta menampakkan kepada mereka akibat yang akan mereka rasakan. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah akan memutuskan apa yang mereka perselisihkan itu pada hari perhitungan. Nanti akan ketahuan. Pada hari itu kebenaran agama tauhid tidak akan dapat ditutup-tutupi lagi. Dan kebatilan penyembahan berhala akan tampak dengan jelas. Masing-masing pemeluknya akan mendapat imbalan yang setimpal. Nanti saya katakan, jikalau ada sesuatu yang meragukan, halal, haram, kita ragu-ragu, milih yang halal apa yang haram? Dua pendapat ulama. Ulama A mengatakan halal, ulama B mengatakan haram. Kita di tengah-tengah, pilih yang haram, aman. Karena kita bukan ulama. Ini dengan ulama terserah. Dengan bisa berujar, ya Allah, adapun saya berijtihad. Kalau ulama kan istihad benar dapat 2, istihad salah dapat 1. Itu ulama. Ulama itu kalau beristihad, tenanan banget, dia punya ilmu alat untuk menghukumi sesuatu, kok ternyata menghukuminya benar, dia berpahala 2. Tapi kalau salah pun masih dapat pahala 1. Lah kita yang pengikutnya, kalau ambil yang keliru, bahaya. Rokok, Umui mengatakan haram. Basil Masaul MUI mengatakan haram, Al-Azhar mengatakan haram, Tarjih Muhammadiyah mengatakan haram, Lajnah Daimah atau MUI-nya Arab Saudi mengatakan haram. Sing ngomong makruh mung siji, Basul Masail NU-nya Jawa Timur.
Lah kita orang awam nih, orang awam. Apa yang milih sing makruh? Pilih sing haram lah lebih aman. Kalau ternyata nanti ketika dibuka pada hari perhitungan, dikatakan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Apa yang diperselisihkan oleh kalian di dunia itu nanti akan ditunjukkan oleh Allah. Termasuk yang tegak adalah agama tauhid, waktu itu nggak bisa apa-apa. Coba kalau yang kita pilih ternyata salah waktu itu, lah jebul pas pus, jebul disiksa toh iki. Repot kan? Ya enggak? Makanya kita pilih yang aman. Orang-orang yang tetap berpegang kepada agama tauhid akan mendapat tempat kembali yang penuh kenikmatan, ini janji Allah. Sedang orang-orang yang selalu bergelimang dalam lembah kemusyrikan akan mendapat tempat kembali yang penuh dengan penderitaan. Ingat nih, kita sedang berbicara masalah kholis, tentang masalah betul-betul berharap wajah Allah di dalam amal ibadah kita. Termasuk diantaranya adalah doa yang sedang kita pelajari. Karena doa itu bagian dari ibadah itu sendiri. Bahkan Allah marah ketika hambanya nggak berdoa. Ingat nih, selalu saja harus tersedia kelengkapan. Maksudnya bagaimana? Allah itu Maha Pengampun, maka harus ada orang yang berdosa untuk minta ampun dan diampuni. Paham ya? Paham nggak? Wajar, orang berdosa itu wajar, tapi segera minta ampun. Karena untuk menunjukkan Allah Maha Pengampun, ya harus ada yang berdosa. Paham ya? Jadi kalau dengan berdosa itu ya wajar saja. Yang tidak wajar adalah ketika jangan berdosa nggak langsung bertobat. Itu masalahnya. Karena esensi dari jangan berdosa adalah supaya jangan bertobat. Ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Allah menunjukkan Maha Ampunnya. Paham nggak? Jadi memang seperti itu. Memang seperti itu. Makanya kalau kita tidak, sering saya katakan, ada orang menjahili kita, jadi memang kita diberi peluang untuk memaafkan. Ya enggak? Bagaimana mungkin kita memaafkan orang lain sementara nggak ada yang jahilin kita? Maaf ke opo, wong apik-apik ora dhewe. Ya enggak? Kita hanya akan bisa beribadah memaafkan orang lain ketika Allah datangkan kepada kita soal orang itu menghina kita, merendahkan kita, ngocok-ocok dan macam-macam lah, merendahkan kita, maka kita maafkan dia. Walaupun sekali lagi Allah menyebutkan kita balas boleh tuh, boleh. Monyet lu, kita bilang monyet tuh, boleh. Ya kan? Tapi kalau kita maafkan, kata Allah, sesungguhnya pahalanya di sisi Allah. Maksud pahala di sisi Allah itu oke men pahalanya maksudnya. Yang nggak boleh itu ngomong apa? Dibilang monyet lu, oh monyet buduk lu, buduk ini nggak boleh tambahan ini. Allah nggak suka ini. Jadi kalau semisal masih boleh. Tapi kalau memaafkan jauh lebih baik. Makanya itu harus ada sebabnya kan. Jadi kan bisa memaafkan orang lain ketika ada orang yang jahat sama jangan. Kalau nggak ada gimana caranya? Ya nggak? Itu. Kemudian innallaha la yahdi man huwa kadzib. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah itu nggak akan kasih petunjuk buat orang-orang yang memang ya dia kadzibun kafar, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian akhir ayat Az-Zumar ayat 3 bahwa dia tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mendustakan kebenaran dan mengingkari agama tauhid karena kesesatan mereka yang tak dapat dibetulkan lagi. Semalam itu Imam di Ar-Rayyan membaca tentang inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sangat besar. Ya bagaimana tidak nih? Kita berdoa kok minta masih harapan kepada selain Allah, makhluknya Allah. Adapun makhluknya Allah itu hanya jadi sarana saja. Allah datangkan misalnya orang berbuat baik sama kita, ya Allah kasih hati kepada dia seperti itu. Macam-macam cara yang mereka tempuh untuk menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain seperti menyembah berhala atau beranggapan bahwa Allah mempunyai anak dan sebagainya. Dan sekarang berkembang, anak cucunya banyak banget gitu. Minta-minta dikubur itu udah lazim banget ya sekarang itu. Bahkan kuburannya itu dibuat seperti istana. Orang ngesot-ngesot di situ. Logikanya, masa sih Abu Bakar As-Siddiq begitu dulu? Enggak kan? Enggak mungkin lah. Enggak pakai dalil dulu lah. Subhanallah. Tapi terjadi sekarang. Banyak sekali terjadi seperti itu. Subhanallah. Semua itu tiada lain hanyalah anggapan mereka yang jauh dari kebenaran dan menyeret mereka ke dalam lembah kesesatan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadakkarul masihid dajjal. Nah, ini yang pernah sudah saya sampaikan kepada panjenengan untuk memurnikan seluruh ibadah kita, amal kita betul-betul berharap wajah Allah adalah kisah ini. Keluar Rasulullah, kharaja Rasulullah, keluar dari rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu sementara kami natadakkarul masihid dajjal. Kita sedang membicarakan tentang
fitnah dajjal. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian bima huwa akhawafu alaikum, yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian indi di sisiku minal masih dajjal, dibandingkan fitnah dajjal. Maka qaulu qulna bala, mereka mengatakan kepada Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Faqala, Rasulullah bersabda, asyirkul khafi, yaitu syirik yang khafi, syirik yang samar, syirik kecil, yaitu antakum ar-rajulu yusolli fayuzayyinu sholatuhu lima yara min nadhuri rajulin. Ada seorang berdiri untuk sholat loh ya ini, kemudian fayuzayyinu sholatuhu, dibaguskan, diindahkan sholatnya, lima yara min nadhuri rajulin, karena dia tahu sedang dilihat oleh orang lain. Berarti dia sedang menyembah orang lain sebenarnya. Dia tidak sedang mengharapkan wajah orang lain. Bayangkan, ini sholat loh ya. Sholat, salah satu ibadah terpenting kita. Saja kata Rasulullah, berpotensi dimasuki oleh setan. Apalagi jadi imam, nggak mudah itu. Jadi imam itu tantangan, hadis ini berat loh ya. Namanya jadi imam kan pengen tampil baik, ingin jamaahnya senang. Kan begitu ada perasaan itu, pasti. Saya pun merasa begitu. Khawatir jamaahnya nggak tentrem, ada perasaan itu. Maka saya kalau udah mau jadi imam itu tegang. Tegang, menahan rasa, maksudnya menahan rasa. Bagaimana saya menjaga agar betul-betul tetap karena Allah, sambil menjaga bacaan supaya jamaah juga tentrem, kan itu. Makanya pahalanya imam itu besar kalau benar. Karena memang berat, nggak gampang. Apalagi kalau kita disuruh imam, yang di belakang kita guru kita, oh itu berat itu. Iya Mas Denny ya. Yang sudah hafal aja bisa hilang gitu. Iya. Kita udah nyiapin banget, tahu-tahu, jebule guru saya, wah itu langsung gitu, orang karu-karuan itu, hilang. Pak Tono imam langsung hilang Pak Tono. Adzan iso keliru Pak Tono. Iso ngeblank. Enggak Pak Pardi aja yang guru tahsin bisa hilang seketika itu. Pernah Pak Pardi itu hilang idaja. Tiba-tiba hilang ya Pak. Subhanallah. Sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal, la yaqbalu, tidak menerima, minal amal, dari amal seorang hamba, illa makana khalisan wabtughiya bihi wajah Allah, kecuali dia betul-betul cari wajah Allah. Amal apapun yang jangan lakukan kalau nggak cari wajah Allah, sia-sia, cuma capek tok. Subhanallah. Nah, ada pertanyaan berikutnya, bagaimana aku menjadi orang yang mukhlis? Ini judulnya begitu nih. Bagaimana saya jadi seorang yang mukhlis? Mukhlis itu orang yang dalam amal ibadahnya tuh ikhlas karena Allah. Namanya mukhlis. Dalam setiap amalku. Nah, itu kan pertanyaan yang indah. Saya kasih prolog untuk pertemuan berikutnya. Setan senantiasa menghadang langkah manusia untuk merusak amal soleh mereka. Itu tugas setan, jangan perlu tahu. Jadi harus ngaji kayak gini, sudah berusaha tenan. Setan itu berusaha merusak amalan panjenengan. Dengan ribuan cara yang mereka sudah sangat canggih caranya. Oh, Nabi Ibrahim digoda, Nabi Adam digoda. Udah sangat profesional lah cara menggodanya. Dan seorang mukmin akan senantiasa dalam jihad melawan iblis, musuhnya, hingga ia berjumpa dengan Robnya kelak dalam keadaan beriman dan ikhlas semata-mata karenanya dalam setiap amalnya. Di antara hal-hal yang dapat menimbulkan keikhlasan adalah, nah ini adalahnya ini yang harus kita bahas. Jadi jangan harus sadar betul nih, walaupun jangan sekuat tenaga berusaha menjadi ikhlas, ingat setan tuh kasih hal yang membuat jenengan supaya nggak ikhlas. Gampang buat setan, menurut setan gampang Allah. Iki mau ngecek-ngecek gampang ya. Gitu. Kok potol ini berarti. Quran surah Al-A'raf ayat 16. Qala fa bima awaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ia iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini janjinya iblis di depan Allah Subhanahu wa taala. Piye coba? Jadi iblis itu berjanji, saya bima agwaitani, karena kau telah sesatkan aku. Maksudnya udah di ayat sebelumnya udah dipastikan dia tersesat masuk neraka jahanam. Maka dari itu saya akan sesatkan, saya akan halang-halangi Bani Adam. Di sini maksudnya Bani Adam, lahum di sini adalah Bani Adam, kita semua, untuk melenceng dari siratal mustaqim.
Pokoknya dibuat supaya kita tuh melenceng. Makanya kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Senantiasa kita minta jalan yang lurus, ditunjuki jalan yang lurus, di atas jalan yang lurus, minta dibimbing oleh Allah. Karena apa? Tugasnya iblis itu melencengkan kita. Kalau kita nggak beriman kepada Allah dengan tenan-tenan itu gampang meleset. Bener loh. Ya Pak Tono sering cerita ke saya, wis sugi, wis pena, selingkuh. Boleh masalah tuh. Bayangin, ayu bojone Yohan, solehah, ya tetap baik. Ini lagi rame tuh sekarang ini. Lagi rame apa namanya tuh, ada yang apa artis sih, yang pakai cadar ikut pada kajian, tapi malahan orang karu-karuan. Walaupun katanya saya salah kan boleh suami tanpa izin istri. Iya, salah ayat boleh, tapi di Indonesia itu ada urf. Ya ora patut lah wong lenang bojo kok celuduk deh tiba-tiba duwe bojo anyar ora kondo karo bojo sing pertama. Iya, yo ngawur kalau di Indonesia. Nggih. Kalau bahasa jelasnya apa Pak? Koplak. Secara syariat memang boleh, nggih. Boleh enggak? Boleh enggak Pak Parti? Boleh Pak Parti? Seorang suami menikah tanpa izin istrinya secara syariat boleh enggak? Boleh. Boleh. Tapi secara KUA boleh enggak? Enggak bisa kan? Tuh, berarti ada hukum yang menjadi urf di sebuah lingkungan yang harus ditaati. Kalau dilanggar, ya masalah lah, gelut terus saiki sampai ke Polda. Coba, subhanallah. Wis pena, usaha yo lancar, bojone yo enggak masalah nih. Lah itu kata apa? Faqala bima agwaitani. Ya Allah, karena kau telah sesatkan aku, saya sudah dicap sesat, saya pasti akan goda manusia untuk melenceng saya. Dan dikatakan, thumma, kemudian la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim, dari depan, dari belakang, wa an aimanihim, dari sebelah kanan, wa an sama'ilihim, dari sebelah kiri, wa la tajidu aksaruhum syakirin. Engkau akan temui kebanyakan mereka tuh enggak bersyukur. Coba, orang itu selalu bikin masalah, wis penak gawe masalah. Makanya orang itu identik dengan masalah. Nek orang yang masalah enggak masalah. Iya begitu ya. Wong Pak Tono aja sudah punya mobil bagus, pengen sing grek-grek. Lebih berat Pak Tono. Woyo. Karena pada dasarnya kita tuh pengen menghadapi masalah. Itu wajar seperti itu. Pengen apa? Kita pengen merasakan tantangan seperti itu. Untungnya kalau Pak Tono itu mobil, jadinya bisa untuk olahraga. Kalau tantangannya pengen bojo anyar, ini masalah itu. Untungnya mobil gitu. Jadi tersalurkan. Tersalurkan. Kalau Pak Tono izin ke saya, Ustadz, saya mau nambah istri, belum tentu tak izinin itu. Alhamdulillah mau mobil gitu. Makanya saya lihat banyak nih off-roader ketika ditanya, kenapa toh kok mempersulit diri ke tempat yang jebur, mulai dalan angel. Mengeluarkan energi katanya itu. Oh, gitu. Iya, adrenalin. Ngelawan adrenalin gitu. Biar adrenalin keluar. Saya baru paham. Oh, gitu ya. Kalau saya masalahnya waktu nggak cukup untuk belajar saya itu. Itu Masya Allah gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi ingat gitu, akan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Gitu. Subhanallah gitu. Subhanallah. Nah ini pembahasan kita pagi ini, sudah waktunya sudah cukup siang. Semoga menjadi pengingat. Sebenarnya ini tips berikutnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang mukhlis tadi, agar kita betul-betul orang yang setiap amalnya itu ikhlas karena Allah. Ingat, doa juga bagian dari ibadah. Semoga Allah sayangi kita semua. Semoga kita dipandu oleh Allah untuk dalam kebaikan selalu di sisa umur. Demikian, mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.